Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idil Akbar Ansar. Saya dari jurusan Kimia kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diksi. Pengertian diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai yang diinginkan. Keterbatasan dalam kosakata dapat mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyampaikan maksudnya kepada orang lain, dan jika orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan, ini juga akan membuat orang lain sulit mengerti pesan yang disampaikan. Itu sebabnya para pembicara sering membaca dan berlatih agar menguasai diksi atau pilihan kata ketika berbicara. Dengan diksi yang tepat, maka pendengar atau audiens dapat dengan mudah memahami maksud seseorang pembicara. Yang kedua yaitu adapun pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Harimurti. Menurut Harimurti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Yang kedua yaitu Susilo Mansuruddin. Menurut Susilo Mansuruddin, pengertian diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan kata yang sesuai dalam kata lain adalah tepat untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda-beda. Baik, adapun fungsi diksi yaitu agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi memperindah suatu kalimat, misalnya diksi dalam suatu cerita. Dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan lain sebagainya. Secara umum, diksi juga berfungsi sebagai membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. 2. Menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. 3. Menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. 4. Menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Baik, secara umum juga, diksi terbagi atas dua jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama yaitu diksi berdasarkan maknanya. Makna denotatif. Yang dimaksud dengan makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata. Makna konotatif, di mana makna konotatif ini adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Yang kedua yaitu diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Yang kedua antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Yang ketiga homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Yang keempat homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal sama. Yang kelima yaitu homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Yang keenam yaitu polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Yang ketujuh yaitu hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Baik, adapun persyaratan dalam ketetapan diksi menurut Goris Kerap. Yang pertama yaitu penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Yang kedua yaitu penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. 3. Dapat membedakan kata-kata yang mewakili ejaan yang mirip. Yang keempat yaitu penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Yang kelima yaitu harus dapat membedakan kata khusus dan kata umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Dan memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Baik, adapun pengertian kata umum dan kata khusus.
kata umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas, atau makna kata umum sifatnya luas, yang mana kata-kata tersebut masih dapat diperincikan atau dijabarkan menjadi lebih khusus atau lebih lanjut dan menjadi sederhana, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi kata umum adalah kata yang di dalamnya mengandung makna yang masih bisa dijabarkan. Dan kata khusus adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas atau makna kata khusus sifatnya sempit, yang mana kata-kata tersebut sudah tidak dapat diperincikan atau dijabarkan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi kata khusus adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang tidak bisa untuk dijabarkan lagi. Baik, itulah yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.